Halo guys, bareng lagi sama gue di Top 5 News of the Week. Ada 5 berita pilihan yang bakal gue hadirin buat teman-teman. Gak perlu berlama-lama, kita mulai dari berita pertama. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indasari Wisnuwardana ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus izin ekspor minyak sawit mentah. Nah, apa ini yang bikin minyak langka dan mahal? Selain pejabat Kemendak, Kejagung juga menetapkan tersangka lain kasus izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Sementara itu, Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyatakan penetapan tersangka kasus ekspor minyak goreng seperti fenomena maling teriak maling. Nah tuh, gimana menurut kamu soal berita yang ini? Oke, kita lanjut di berita kedua. Hari Rabu kemarin, pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora memenuhi panggilan Barreskrim Polri atas dugaan keterlibatan kasus DNA Pro. Sebelumnya kan ramai di media sosial. Dalam salah satu konten Instagram, Rizky Bilar dan Lesti Kejora pamerin koper uang berisi hasil pemberian salah satu petinggi DNA Pro. Nah ternyata kegiatan trading di DNA Pro menuai sorotan setelah 122 orang yang mengaku korban lapor ke polisi. Lalu, atas dasar laporan polisi itu, 12 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rizky dan Lesti pun dipanggil Barreskrim Polri terkait masalah ini. Setelah diperiksa kurang lebih 5 jam, Rizky membantah pernah menjadi brand ambassador dari robot trading DNA Pro Academy. Nah, gimana menurut kamu soal berita ini? Kita masuk ke berita ketiga. Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Waduh, kena lagi aja nih soal etik. Lili dianggap melanggar kode etik insan KPK lantaran diduga menerima gratifikasi saat menonton ajang balap MotoGP Mandalika 2002. Lili Pintauli diduga mendapatkan tiket MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A, serta fasilitas penginapan di Lombok. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyatakan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan bahan dan keterangan untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran etik tersebut. Ini bukan pertama kali Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewas KPK. Pada 30 Agustus 2021, Lili pernah dijatuhi sanksi etik berat oleh Dewas KPK berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 1 tahun. Nah, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Mahfud MD meminta Dewan Pengawas KPK untuk bertindak tegas. Lalu di sisi lain, peneliti ICW Kurnia Ramadana menilai Lili sudah tak pantas lagi memimpin lembaga anti rasuah itu. Kalau menurut kamu gimana? Nah, di berita keempat datang dari salah satu mantan kader PSI, Samara Amani. Samara menyatakan mundur dari PSI. Kenapa ya? Padahal Samara punya peran penting membesarkan PSI. Samara mengumumkan pengunduran dirinya di kanal YouTube pribadinya. Baru juga keluar dari PSI, udah datang aja tawaran dari Waketum PKB Jazizul Fawait. Ia mengatakan PKB terbuka bagi Samara Amani kalau masih ingin terjun ke politik praktis. Tapi apa iya? Samara keluar karena PSI sulit menembus ke Senayan. Menurut pengamat wajar kalau menjelang pemilu ada yang masuk dan ada yang keluar dari partai politik. Partai Solidaritas Indonesia kemudian menerima keputusan Samara Amani keluar dari partai tersebut. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyampaikan terima kasih kepada Samara selama 7 tahun berjuang di PSI. Menurutnya, Samara pasti membutuhkan pengalaman lain di luar politik. Nah tuh, kalau mau balik lagi, pintu selalu terbuka. Gimana menurut teman-teman soal berita ini? Nah, ke berita terakhir yang datang dari Nusa Tenggara Barat. Kasus Amak Sinta di SP3 atau dihentikan. Sebelumnya, Amak Sinta ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap 2 begal yang mencoba merampas sepeda motornya. Setelah ramai diberitakan di media sosial, banyak warganet yang bingung akan logika penetapan tersangka Amak. Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Joko Purwanto menyatakan pihaknya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terkait perkara Murtede alias Amak Sinta. Dari gelar perkara yang dihadiri jajaran Polda dan pakar hukum, Irjen Joko menyimpulkan tindakan Amak Sinta termasuk pembelaan diri.
Nah, jadi selesai kan kasusnya? Ini jadi pelajaran juga buat kita untuk berhati-hati dalam menyikapi kejahatan. Jangan terlalu gegabah dalam bertindak. Gimana menurut kamu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Gua Banu Maulana pamit. Sampai ketemu minggu depan.